Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadani Putri Lansari dengan NIM 3110025. Pada video ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan sesuai dengan pemahaman saya yang saya dapatkan pada modul SQA atau bisa disebut dengan Software Quality Assurance. Di sini saya akan membahas dari chapter 1 hingga chapter 6. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya mempresentasikan chapter 1. Baik, di sini ada perbedaan antara produk perangkat lunak atau termasuk firmware dan produk industri seperti mobil, mesin cuci, radio, dan lainnya. Ciri pertama di sini ada kompleksitas produk. Menurut produk perangkat lunak, produk sangat kompleks atau rumit sehingga kemungkinan banyak mode operasional. Menurut produk industri, tingkat kerumitannya jauh lebih rendah sehingga kemungkinan beberapa mode operasional. Yang kedua ada visibilitas produk. Menurut produk perangkat lunak, produk ini tidak terlihat sehingga sulit untuk mendeteksi cacat atau bug secara kasat mata. Proses produk industrinya, produknya yang terlihat, kemungkinan deteksi cacat yang efektif dengan melihat. Ciri ketiga ada pengembangan dan proses produksi. Proses produksi perangkat lunaknya adalah peluang untuk mendeteksi cacat muncul hanya dalam satu fase, yaitu pengembangan produk. Menurut produk industrinya adalah peluang untuk mendeteksi cacat muncul di semua fase pengembangan atau produksinya. Di sini ada keunikan jaminan kualitas perangkat lunak. Keunikan proses pengembangan perangkat lunak. 1. Kompleksitas tinggi atau dibandingkan dengan produk industri lainnya. Kedua, ada ketidaktampakan produk. Dan 3, peluang untuk mendeteksi cacat atau bug terbatas hanya pada fase pengembangan produk perangkat lunak saja. Pembahasan kedua ada lingkungan metode SQA dikembangkan. 1. Pengembangan siswa dan mahasiswa, pengembangan perangkat lunak sebagai bagian dari pendidikan mereka. Yang kedua ada perangkat lunak amatir, mengembangkan perangkat lunak sebagai hobi. Dan 3, ada profesional di bidang teknik, ekonomi, manajemen, dan bidang lainnya. Profesional pengembangan perangkat lunak atau analisis sistem dan program. Pengembangan produk perangkat lunak atau firmware sebagai tujuan karir profesional saat bekerja di rumah perangkat lunak atau oleh unit pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak dari industri besar dan kecil, keuangan lainnya, organisasi. Di sini ada lingkungan metode SQA dikembangkan. Pemeriksaan lingkungan pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak profesional disebut lingkungan SQA. Karakteristik utama dari lingkungan SQA yaitu ada kondisi kontrak, ada kondisi hubungan pelanggan pemasok yang diwujudkan dengan kebutuhan konsultasi dengan pelanggan dan perolehan persetujuan, ada persyaratan kerja tim, perlu kerjasama dan koordinasi dengan tim pengembang perangkat lunak, dan 5 kebutuhan untuk antar muka dengan sistem perangkat lunak. Dan adanya perlu terus melaksanakan proyek ketika anggota tim berubah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan ke chapter 2. Chapter 2 di sini membahas tentang Software Quality Assurance. Tabel kontennya di sini sebagai berikut. Ada 1, pengertian perangkat lunak. 2, kesalahan dan kegagalan perangkat lunak. 3, klasifikasi penyebab kesalahan perangkat lunak. 4, kualitas perangkat lunak. Dan 5, jaminan kualitas perangkat lunak. Di sini saya akan membahas pengertian perangkat lunak menurut IAA.
Perangkat lunak adalah komputer program produser dokumentasi yang mungkin terkait dan data yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Di sini mengandung 4 komponen, yaitu program komputer atau kode, prosedur, 3 dokumentasi, dan keempat data yang diperlukan untuk operasi sistem perangkat. Di sini ada alasan penjagaan kualitas. Satu, program komputer atau kode jelas diperlukan karena mereka mengaktifkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang diperlukan. Yang kedua, ada prosedur yang diperlukan untuk menentukan urutan dan jadwal pada program dilakukan serta mode yang digunakan. Yang ketiga, ada berbagai jenis dokumentasi yang diperlukan untuk pengembang. Dan keempat, ada data termasuk parameter kode dan daftar nama yang mengadaptasi perangkat lunak dan dengan kebutuhan pengguna tertentu. Di sini ada contoh kesalahan dan kegagalan perangkat lunak. Perangkat lunak Palm Plus. Persyaratan perangkat lunak untuk menghindari penjualan saat ini barang kepada pelanggan yang total hutangnya akan melebihi 200 juta setelah penyelesaian penjualan saat ini. Kesalahan perangkat lunak yang jelas, namun kegagalan perangkat lunak tidak pernah terjadi karena apotek tidak menawarkan kredit kepada pelanggan mereka penjual, yaitu penjualan tunai atau penjualan kartu kredit. Di sini ada klasifikasi penyebab kesalahan perangkat lunak. Pengertiannya adalah penyebab kualitas perangkat lunak yang buruk. Penting untuk menyelidiki penyebab kesalahan ini untuk mencegahnya. Di sini ada satu definisi persyaratan yang salah. Biasanya disiapkan oleh klien adalah salah satu penyebab utama kesalahan perangkat lunak. 1. Adanya keliru definisi persyaratan. 2. Ada tidak adanya persyaratan penting. 3. Ada definisi pelengkap persyaratan. Dan keempat, pencantuman persyarat yang tidak perlu. Di sini ada kegagalan komunikasi klien pengembang. Kesalahpahaman akibat komunikasi klien. 1. Kesalahpahaman instruksi klien. 2. Ada kesalahan pahaman dari kebutuhan klien. 3. Ada kesalahan pahaman tanggapan klien terhadap masalah desain dikirim oleh pengaman. Ada kekurangan dari proses pengujian. Di sini ada rencana uji lengkap meninggalkan bagian yang tidak diobati dari perangkat lunak atau fungsi aplikasi dan status sistem. Ada 2 kegagalan untuk dokumen dan laporan terdeteksi kesalahan dan kesalahan. Ada kegagalan untuk kesalahan perangkat lunak segera benar terdeteksi sebagai akibat dari kesalahan. Yang 4. Ada koreksi lengkap dari kesalahan terdeteksi karena kelalaian atau waktu tekanan. Di sini ada kesalahan dokumentasi. Ada kesalahan dalam penjelasan dan instruksi yang diberikan kepada pengguna sehingga jalan buntu atau aplikasi yang salah. Properti dari fungsi perangkat lunak non ada, yaitu fungsi yang direncanakan di tahap awal pengembangan tetapi kemudian turun, dan fungsi yang aktif di versi perangkat lunak sebelumnya tetapi dibatalkan pada saat ini. Ada kesalahan produser. Produser mengarahkan pengguna sehubung dengan aktivitas yang diperlukan di setiap langkah proses.
sini ada pengenalan kami tentang komponen perangkat lunak, kesalahan serta penyebabnya. Menurut pendapat orang kan beda-beda ya. Kualitas perangkat lunak menurut IAEA adalah sejauh mana suatu sistem komponen atau proses memenuhi yang ditentukan persyaratan. 2. Ada sejauh mana suatu sistem komponen atau proses memenuhi pelanggan atau kebutuhan atau harapan pengguna. Di sini ada kualitas perangkat lunak menurut Philip B. Crosby dan Joseph Mr. Juan adalah 1. Kualitas berarti kesesuaian dengan persyaratan. Ada 2 kualitas terdiri dari fitur-fitur produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan produk. Di sini definisi Pressman menyarankan 3 persyaratan untuk jaminan kualitas yang harus dipenuhi oleh pengembang. 1. Persyaratan fungsional khusus yang merujuk terutama untuk output dari sistem perangkat lunak. Baik rekayasa perangkat lunak praktek mencerminkan state of the art praktik profesional yang harus memenuhi oleh pengembang meskipun tidak secara eksplisit itu disebut dalam kontrak. Definisi jaminan kualitas perangkat lunak. Serangkaian kegiatan yang dirancang untuk menyeluasi proses di mana produk dikembangkan atau produksi kontras dengan kontrol kualitas. Di sini ada definisi SKI yang diperluas adalah serangkaian tindakan sistematis dan terencana yang diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa proses pengembangan perangkat lunak atau pemeliharaan proses produk sistem perangkat lunak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Ada tujuan kegiatan SKI mengacu pada fungsi fungsional. 1. Memulai dan mengelola kegiatan untuk peningkatan dan efisien yang lebih besar dari pengembang perangkat lunak dan kegiatan SKI. Ada 2 karakter rekayasa perangkat lunak, terutama sistematik, disiplin, dan pendekatan kuantitatif. Membuat rekayasa perangkat lunak lingkungan yang baik untuk pencapaian tujuan SKI. Baik, selanjutnya di sini ada lanjut ke chapter 3, ada pembahasan tentang software quality factor. Dalam pembangunan perangkat lunak diperlukan adanya penjaminan kualitas dalam setiap tahap daur hidup perangkat lunak. Di sini 1 ada perawatan, 2 kehandalan, 3 software reuse, yang keempat pelatihan. Berikut model faktor McCall. 1 ada menurut McCall ada 5 faktor kualitas perangkat lunak termasuk dalam kategori operasi produk yang semuanya berhubungan dengan persyaratan yang secara langsung mempengaruhi pengoperasional perangkat lunak sehari-hari. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kebenaran persyaratan kebenaran didefinisikan dalam daftar output yang diperlukan sistem perangkat lunak. Ada 2 keandalan persyaratan keandalan berurusan dengan kegagalan untuk menyediakan pelayanan. Dan ketiga ada efisiensi persyaratan efisiensi berhubungan dengan sumber daya perangkat keras yang dibutuhkan untuk melakukan semua fungsi sistem perangkat lunak sesuai dengan semua persyaratan lainnya. Ada integrasi adalah persyaratan integrasi berhubungan dengan keamanan sistem perangkat lunak, yaitu persyaratan untuk mencegah akses ke orang yang tidak berwenang untuk membedakan antara sebagian besar personal yang diizinkan untuk melihat informasi
atau izin baca, dan kelompok sebatas diperbolehkan menambah dan mengubah data atau izin tulis dan lain sebagainya. Ada kegunaan, persyaratan kegunaan berhubungan dengan ruang lingkup sumber daya staf yang dibutuhkan. Faktor revisi produk. Menurut MC Cole, ada 3 faktor kualitas, terdiri dari 1. Pemeliharaan korektif atau koreksi kesalahan dan kegagalan perangkat lunak. 2. Pemeliharaan adaptif atau menyesuaikan perangkat lunak saat ini dengan keadaan tambahan dan pelanggan tanpa mengubah perangkat lunak. Dan yang ketiga ada pemeliharaan sempurna atau bisa disebut juga peningkatan perangkat lunak yang ada sehubungnya dengan masalah yang terbatas secara lokal. Yang ketiga ada faktor transisi produk. Di sini menurut MC Cole ada 3 faktor kualitas termasuk dalam kategori transisi produk adalah portabilitas. Ada persyaratan portabilitas cenderung pada adaptasi sistem perangkat lunak ke lingkungan lainnya. Yang kedua ada dapat digunakan kembali, persyaratan pengguna kembali berhubungan dengan pengguna modul perangkat lunak. Dan yang ketiga ada interoperabilitas. Persyaratan interoperabilitas berfokus pada pembuatan antarmuka dengan sistem perangkat lunak lain atau dengan firmware peralatan lainnya. Misalnya firmware mesin produksi dan antar muka peralatan penyajian dengan perangkat lunak kontrol produksi. Di sini ada faktor kualitas perangkat lunak operasi produk, meliputi 1. Ketetapan. Ketetapan di sini adalah besarnya program dapat memuaskan atau memenuhi spesifikasi dan objektivitas dari misi pelanggan. Yang kedua ada keandalan. Keandalan di sini besarnya program dapat diharapkan memenuhi fungsi-fungsi yang dikehendaki. Yang ketiga ada efisiensi. Efisiensi di sini adalah jumlah sumber-sumber dan kode yang dibutuhkan program untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang keempat ada integrasi. Integrasi di sini ada faktor yang berhubungan dengan sistem keamanan perangkat lunak atau besarnya pengontrol pengaksesan oleh seseorang yang tidak mempunyai otoritas terhadap program dan data. Ini ada kegunaan. Kegunaan di sini adalah usaha yang dibutuhkan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input dan menginterpretasikan output program. Ada faktor kualitas perangkat lunak revisi produk, ada pemilihan korektif dan 2 pemilihan kesempurnaan dan pemeliharaan adaptif. Selanjutnya di sini ada chapter 4 yang membahas komponen sistem jaminan kualitas perangkat lunak. Gambaran umum. BAM ini merupakan dideskripsikan pada skema gambaran dari sebagian komponen SKI dan tersedia untuk perencanaan integrasi sistem SKI. Sistem SKI dan arsitektur SKI. Sebuah sistem SKI selalu menggabungkan berbagai komponen SKI yang semuanya digunakan untuk menantang banyak sumber kesalahan perangkat lunak dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak. Komponen sistem SKI dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelas, yaitu 1. Komponen pra-proyek, 2. Komponen siklus hidup proyek perangkat lunak. Ada komponen infrastruktur untuk pencegahan dan peningkatan kesalahan. Dan yang keempat ada manajemen komponen SKI. Dan kelima standar SKI, sertifikasi dan penilaian sistem komponen.
Yang keenam, pengorganisasi untuk SKI komponen manusia. Di sini ada komponen pra-proyek. Dia kontraknya meliputi klarifikasi kebutuhan pelanggan, 2 tinjauan jadwal proyek dan perkiraan kebutuhan sumber daya, dan ketiga evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan. Keempat, evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajiban, dan kelima, evaluasi resiko pembangunan. Di sini ada komponen siklus hidup proyek perangkat lunak. Ada beberapa komponen SKA yang meliputi komponen utamanya adalah ulasan. 1. Tahap desain dari proses pengembangan menghasilkan berbagai dokumen. Dan yang kedua, pendapatan ahli. Pendapatan ahli mendukung upaya penilaian kualitas dan memperkenalkan kemampuan eksternal tambahan ke dalam proses pengembangan internal organisasi. Dan yang ketiga ada pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak di sini adalah tes perangkat lunak adalah komponen SKA formal yang ditargetkan untuk meninjau pengoperasian perangkat lunak yang sebenarnya. Sini ada komponen infrastruktur untuk pencegahan dan peningkatan kesalahan. Ada kelas komponen SKA yang meliputi 1. Prosedur dan instruksi kerja. Prosedur jaminan kualitas biasanya memberikan definisi rinci untuk kinerja jenis kegiatan pengembangan tertentu dengan cara yang menjamin pencapaian hasil kualitas dan efektif. Yang kedua ada template. Salah satu cara menggabungkan kualitas yang lebih tinggi dengan efisiensi yang lebih tinggi adalah menggunakan perangkat pendukung kualitas. Ada yang ketiga, instruksi pelatihan staf dan sertifikasi. Staf profesional yang terlatih dan terdidik dengan baik adalah kunci untuk kinerja yang efisien dan berkualitas. Ada tindakan pencegahan dan pembaikan. Yang kelima ada manajemen konfigurasi, dan yang keenam ada kontrol dokumentasi. Di sini ada manajemen komponen SKI. Komponen SKI meliputi kontrol memajukan proyek atau bisa disebut juga termasuk kontrol kontrak pemeliharaan. Dan yang kedua, pengukuran kualitas perangkat lunak. Ketiga, biaya kualitas perangkat lunak. Tujuan utama dari kelas komponen ini: 1. Ada pemanfaatan pengetahuan profesional internasional, dan yang kedua ada peningkatan koordinasi dengan sistem mutu organisasi lain, dan yang ketiga ada evaluasi profesional objektif dan pengukuran pencapaian sistem mutu organisasi. Di sini ada pengorganisasian untuk SKI komponen manusia. Tujuan utamanya berbasis organisasi SKI. 1. Untuk mengembangkan dan mendukung implementasi komponen SKI. 2. Ada mendeteksi penyimpanan dari prosedur dan metodologi SKI. Yang ketiga ada untuk menyarankan pembaikan pada komponen SKI. Di sini ada manajemen. Peran manajemen dalam SKI di sini ada 1. Tindak lanjut yang efektif dalam pengimplementasian kebijakan mutu. Yang kedua ada alokasi sumber daya yang cukup untuk menerapkan kebijakan mutu. Ada yang ketiga penugasan staf yang memadai. Yang keempat tidak lanjuti kepatuhan prosedur penjaminan mutu. Yang kelima ada anggaran dan hubungan pelanggan. Satuan SKI. Adanya tugas dari satuan SKI
meliputi satu, persiapan program kualitas tahunan, yang kedua konsultasi dengan staf internal atau dan pakar luar tentang masalah kualitas perangkat lunak, yang ketiga ada melakukan audit penjaminan untuk internal, yang keempat ada kepemimpinan berbagai komit penjamin mutu dan dukungan komponen infrastruktur penjamin mutu yang ada dan pembaruannya. Yang terakhir ada pembina komit dan forum SKI, meliputi satu, memecahkan masalah kualitas tim atau unit lokal, dan yang kedua mendeteksi penyimpanan dari prosedur dan instruksi kualitas, dan tiga memulai perbaikan dalam komponen SKI, dan tiga melaporkan ke unit SKI tentang masalah kualitas di tim atau unit mereka. Selanjutnya di sini ada chapter kelima yang membahas tentang review kontrak peninjauan kontrak. Review kontrak di sini membahas topik tentang tinjauan. Yang pertama adalah tinjauan kontrak, yang kedua ada proses peninjauan kontrak dan tahapan, yang ketiga ada tujuan peninjauan kontrak, yang keempat ada pelaksanaan tinjauan kontrak, yang kelima ada subjek tinjauan kontrak, dan yang keenam ada ulasan kontrak untuk proyek internal. Yang pertama ada tinjauan kontrak. Di sini adalah tinjauan kontrak adalah elemen kualitas perangkat lunak yang mengurangi kemungkinan situasi yang tidak diinginkan tersebut. Atau bisa disebut juga tinjauan kontrak merupakan tujuan suatu komponen SKI yang dirancang untuk memadu draft tujuan proposal dan dokumen kontrak jika berlaku. Di sini ada proses peninjauan kontrak dan tahapannya. Yang paling umum adalah satu, partisipasi dalam tender, yang kedua adalah menerima pesan dari pelanggan perusahaan, yang ketiga adalah pengajuan proposal sesuai dengan RPF pelanggan, yang keempat adalah menerima peminatan internal atau pesanan dari departemen lain dalam organisasi. Tahapan proses peninjauan kontrak. Ada dua tahap dalam proses peninjauan kontrak. Yang satu diantaranya adalah satu, tinjauan draft proposal, yang kedua adalah tinjauan draft kontrak. Peninjauan kontrak di sini adalah satu, persyaratan pelanggan telah diklarifikasi dan didokumentasikan. Dan yang kedua adalah pendekatan alternatif untuk pelaksanaan proyek telah diperiksa. Yang ketiga adalah aspek formal dari hubungan antara pelanggan dan perusahaan perangkat lunak telah ditentukan. Dan yang keempat adalah identifikasi risiko pembangunan. Dan yang kelima adalah estimasi yang memadai dari sumber daya proyek dan jadwal. Ada tiga tujuan draft kontrak yang memastikan kegiatan berikut. Yang satu adalah tidak ada masalah yang tidak dapat diklarifikasi tetap ada dalam draft kontrak. Yang kedua adalah semua sepemahaman yang dicapai dari proposal dokumentasikan dengan benar. Yang ketiga adalah tidak ada perubahan, penambahan atau kelalaian atau garis miring baru yang telah dimasukkan draft kontrak. Di sini ada pelaksanaan tinjauan kontrak. Berbagai tingkat upaya personal dibenarkan untuk berbagai ulasan kontrak. Yang satu adalah faktor mempengaruhi sejauh mana tinjauan kontrak. Yang kedua adalah siapa yang melakukan tinjauan kontrak. Yang ketiga adalah implementasi tinjauan kontrak untuk proposal utama.
Di sini ada kesulitan melakukan tinjauan kontrak untuk proposal utama. Yang pertama adalah tekanan waktu, yang kedua adalah tinjauan kontrak yang tepat membutuhkan pekerjaan profesional yang substansial, yang ketiga adalah anggota tim peninjauan kontrak profesional sangat sibuk. Subjek tinjauan kontrak. Berdasarkan tujuan peninjauan kontrak, daftar periksa adalah perangkat yang berguna untuk membantu tim peninjauan untuk mengatur pekerjaan mereka dan mencapai cakupan tinggi dan dari mata pelajaran yang relevan. Ulasan kontrak untuk proyek internal. Di sini ada jenis-jenis proyek internal. Satu, administrasi atau PA administrasi atau perangkat lunak. Operasi untuk diterapkan secara internal perangkat lunak. Operasi untuk diterapkan secara internal. Paket perangkat lunak awalnya dimaksudkan untuk dijual kepada publik sebagai paket off the shelf yang firmware yang akan disematkan dalam produk perusahaan. Lanjut ke chapter 6. Di sini chapter 6 membahas tentang rencana pengembangan dan kualitas software. Elemen-elemen rencana pengembangan di sini ada 11, yaitu satu proyek, dua antara muka proyek, yang tiga adalah metodologi proyek dan alat pengembangan yang akan diterapkan. Yang keempat ada standar dan prosedur pengembangan perangkat lunak. Yang kelima adalah pemetapan proses dan pengembangan proses. Yang keenam ada tonggak proyek. 7 ada organisasi staf proyek. Yang ke-8 adalah fasilitas resiko pengembangan, dan yang ke-10 adalah metode pengendalian, yang ke-11 adalah estimasi biaya proyek. Elemen rencana mutu di sini ada 5. Yang satu sasaran kualitas, yang kedua adalah kegiatan peninjauan yang direncanakan, yang ketiga adalah tes perangkat lunak yang direncanakan, yang keempat adalah tes penerimaan yang direncanakan untuk perangkat lunak, yang kelima adalah manajemen konfigurasi. Rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek kecil yang bersangkutan sehubungan dengan rencana adalah satu, kasus atau situasi di mana pengembangan maupun rencana mutu tidak diperlukan. Yang kedua adalah kasus atau situasi di mana perusahaan keputusan untuk menyiapkan rencana diserahkan kepada pemimpin proyek. Rencana pengembangan dan rencana kualitas untuk proyek internal. Di sini pengertian proyek internal adalah proyek-proyek yang dimaksudkan untuk digunakan oleh departemen lain dalam organisasi atau oleh seluruh organisasi. Baik, mungkin presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.